Diriwayatkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumah ibadah di langit yang diberi nama Baitul Makmur. Lalu para malaikat langit tawaf di sekelilingnya. Diriwayatkan bahwa setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur untuk beribadah. Dan setelah keluar mereka tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan temurun lama qalu tatkalane padha ngucap sapa Yahudi. Qiblatuna ing pengucap kiblatuna. Kiblatuna utawi kiblat kita iku qabla kiblatikum tetep ing dalem sadurunge kiblat ira kabeh. Temurun apa dawuh inna awwala baitin ila akhirin. Ayat inna awwala baitin ila akhirin. Inna awwala baitin setune kawitane omah utia kang den deleh apa bait muta'abbadan hali dadi panggonan ibadah linasi maring para menungsa fil ardi tegese ing dalam bumi iku lalladzi yakti omah bibak kata kang tetep ing dalam Bakkah bil ba'i utawi Bakkah hali tetep kelawan ba iku lugatun siji lugat fi makata kang tetep ing dalam lafat Makkah. Sumiyat den arani apa Makkah bidzalika kelawan mengkono-mengkono Bakkah li annaha krana setune Bakkah iku tabuku gedhik utawa ngejur apa Bakkah ana qul jababirati ing pira-pira gulune wong kang padha gumedhe. Ai tadukuha tegese gedhik apa Bakkah ing anak. Ai tadukuha tegese gedhik apa Bakkah ing anak. Banahum bangun ing bait sapa malaikatu malaikat qabla khalqi Adam ing dalem sadurunge gawe Nabi Adam. Kemudian lanten bangun bataw ing dalem sadurunge Baitullah apa Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa. Wa bainahu malan iku tep ing dalem antarane Baitullah lan Masjidil Aqsa arbauna utawi 40 apane sanatan taune. Kama kaya keterangan fi hadis sahihaini kang tetep ing dalam hadis kitab Sahih loro. Fi hadis lan iku tetep ing dalam hadis suci annahu utawi setuhune Baitullah iku awaluma kawit-kawitane barang dhahar kang pertelo apa ma ala wajhil ma'i ing atase dhuwure banyu. Inda khalqis samawati ing dalem nalikane gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Zubdatan hale rupa untruk baido kang putih. Fatuhiyat mongko den beber opal ardu bumi mintah tihi saking ngisore Baitullah. Mubarakan hale diberkahi. Halun utawi lafat mubarakan iku dadi hal minal ladzi saking lafat alladzi. Aidza barakatin tegese anduweni barokah. Wahudan lan hale nutuhake lil alamin maring wong sak alam kabeh. Li'annahu krana setune Baitullah iku qiblatuhum dadi kiblate wong alam kabeh. Fihi iku tetep ing dalem bait ayatun utawi pira-pira tandha bayinatun kang pertelo. Minha iku setengah saking ayat maqamu Ibrahim utawi panggonan ngadege Nabi Ibrahim. Ayat hajaru tegese watu alladzi qama kang ngadeg sapa Nabi Ibrahim alaihi ing atase watu. Anda bina baiti yang dalam nalikane bangun Baitullah. Fa'athara mengko nglabeti apa qadamahu delaman loro Nabi Ibrahim fihi ing dalam watu. Wa baqiya lan tetep apa labet kang ana ing watu ilal ana tumeka maring saiki.
ma'a tatawuliz zamani ing dalem sertane suwene pira-pira mangsa wa tadawulil aiti lan cinandaan pira-pira tangan alihi ing atase watu. Wamin halan ku setengah sangking ayat tad'iful hasanati utawi nikelake pira-pira kebagusan fihi ing dalem Baitullah. Wa anna tayra lan sedune manuk iku la ya'luhu ora bisa ngungkuli apa manuk ing pit. Wa man lan utawi sapa wong iku dakhalahu lamun mlebu sapa man ing Baitullah kana mengko ana sapa man iku aminan aman. La yuta'arradu tegese ora diganggu sapa ilaihi man. Biqatlin kelawan dipateni au zulmin au zulmin utawa dianiaya au ghairi dzalika utawa liyane mengkono-mengkono qatli au zulmi. Walillahi lan iku wajib kedue Allah ala nasi ngatasi menungso hijjul baiti utawi haji Baitullah. Wajibun tegese wajib. Bikasil hai utawi lafat haju iku diwaca kelawan kasrai ha. Wa fathiha lan fathai ha. Lughatan utawi lughat loro. Fi masdari hajja ing dalem masdari lafat hajja. Di makna qasoda kelawan nganggo makna qasoda. Wa yubdalu lan digawe badal minan nasi saking lafat annas apa manistata ilahi sabila lafat manistata ilahi sabila. Man yaiku wong istato akan kuwasa sapa man ilahi maring Baitullah apane sabilan dalane. Tariqon tegese dalane. Fasarahu wis nerangake ing lafat sabila sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bizati kelawan sangu warahilati lan tumpaan. Ruwahu nyeritakake ing hadis sapa al-Hakimu Imam Hakim. Wa ghairuhu lan liyane Hakim. Yaman lan utawi sapa wong iku kafaro lamun kufur sapa man billahi kelawan Allah au bima utawa kelawan barang faradahu kang maradhuake sapa Allah ing ma bayani minal haji saking haji. Fa innallaha mangkastune Gusti Allah iku ghaniyun utat kang sugih anil alamina andoh saking wong alam kabeh. Al-ingsi tegese menungsa wal jinni lan jin. Wal malaikati lan malaikat wa an ibadatihim lan saking pira-pira ibadahe menungsa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Sebelum kita ke pembahasan ayat, mari terlebih dahulu kita tata niat kita bahwa kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan senantiasa kita sadari bahwa semua ini kita bisa ngaji ini adalah atas pertolongan dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas kandungan surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Ayat ini turun ketika kiblat umat Islam dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Orang-orang Yahudi protes dan berkata kepada Rasulullah, "Mengapa engkau berpaling dari kiblat kami, padahal kiblat kami lebih dahulu dan lebih utama?" Maka turunlah ayat 96 sebagai jawaban tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantah klaim dari orang-orang Yahudi tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam tafsir Jalalain ayat 96 dijelaskan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah pertama di bumi. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Diriwayatkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan rumah ibadah di langit yang diberi nama Baitul Ma'mur. Lalu para malaikat langit tawaf di sekelilingnya. Diriwayatkan bahwa
setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah. Dan setelah keluar mereka tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Kemudian malaikat di bumi akhirnya merasa ingin juga di bumi itu ada rumah ibadah seperti Baitul Ma'mur di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membangun sebuah rumah ibadah yang sejajar dengan rumah ibadah di langit. Kemudian para malaikat pun membuat rumah ibadah di bumi dari mutiara putih, dan para malaikat pun tuaf di sekitarnya 2000 tahun sebelum Nabi Adam lahir. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau diperintahkan untuk membangun kembali bangunan yang pernah dibangun oleh para malaikat tersebut, atau meneruskan bangunan yang sudah diletakkan oleh para malaikat. Adapun Masjidil Aqsa itu dibangun 40 tahun setelah Nabi Adam membangun Ka'bah. Kemudian pada masa Nabi Ibrahim, bangunan itu ditinggikan kembali setelah bangunan Ka'bah rusak oleh banjir di zaman Nabi Nuh. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Ka'bah adalah bagian pertama yang tampak di permukaan air berupa buih putih. Dan dari bawah Ka'bah itulah bumi kemudian dibentangkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut lokasi Ka'bah dengan nama Bakkah. Dinamai Bakkah yang berarti menghancurkan atau meremukkan, karena kota ini akan mematahkan kesombongan para penguasa yang zalim. Siapapun yang berniat jahat terhadap Ka'bah pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nyatanya adalah bagaimana Allah menghancurkan pasukan bergajah dari Abraha. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dua sifat agung dari Ka'bah, yaitu satu, mubarakan, diberkahi, karena sholat satu rakaat di depan Ka'bah di Masjidil Haram itu sama dengan 70.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Kemudian Ka'bah juga disebut sebagai huda lil alamin, petunjuk dan kiblat bagi seluruh alam. Pada ayat ke-97 tafsir Jalan menyoroti salah satu tanda nyata yang paling menakjubkan, yaitu makom Ibrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, makom Ibrahim itu bukanlah kuburan Nabi Ibrahim, melainkan batu tempat beliau berdiri saat membangun Ka'bah. Kalau bahasa Jawa mungkin andangnya dulu ya. Keajaibannya adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim tercetak jelas pada kaki yang keras. Batu yang seharusnya tidak bisa berubah bentuk itu justru melunak atas izin Allah, dan jejak tersebut tetap terjaga hingga hari ini, meskipun telah disentuh oleh jutaan manusia selama ribuan tahun. Tanda lainnya adalah jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa memasukinya maka dia menjadi aman. Di tanah haram tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada kezaliman, bahkan hewan buruan pun tidak boleh diganggu. Dalam tafsir Jalan juga disebutkan keajaiban lain, seperti burung-burung yang tidak melintas tepat di atas Ka'bah sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah, kecuali jika burung itu sedang sakit, maka ia melintas untuk mendapatkan kesembuhan dengan perantaraan udara di sekitar Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum bahwa haji adalah kewajiban manusia kepada Allah. Siapa yang diwajibkan berhaji? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang mampu. Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang yang mampu. Orang yang mampu adalah orang yang memiliki bekal dan sarana perjalanan. Maka jika harta ada
kesehatan ada, dan jalan menuju Mekah ada, kewajiban itu telah berlaku. Namun ayat ini ditutup dengan peringatan yang sangat tegas. Barang siapa mengingkari, maka Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Artinya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ingat bahwa Allah itu Maha Kaya. Jangan pernah merasa berjasa kepada Allah. Karena ibadah kita, sholat kita, haji kita, tawaf kita, dan lain sebagainya, itu semua kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Kaya dengan atau tanpa ibadah kita. Jika seseorang mampu berhaji tetapi enggan untuk berangkat berhaji atau mengingkari kewajibannya, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Justru manusialah yang merugikan dirinya sendiri. Pemirsa yang dihormati Allah, ada beberapa sisi kemukjizatan yang sangat jelas dalam ayat ini. Pertama, mukjizat historis. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah tertua di bumi. Klaim ini tidak mampu dibantah oleh ahli kitab pada masa Nabi Muhammad SAW, dan hingga kini justru dikuatkan oleh kajian fakta sejarah dan arkeologi tentang kunonya peradaban Mekah. Kedua, mukjizat makom Ibrahim. Secara logika, batu yang disentuh oleh jutaan orang selama ribuan tahun seharusnya sudah rata dan aus. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga jejak kaki Nabi Ibrahim sebagai ayatun bayyinat, sebagai bukti nyata yang dapat disaksikan langsung hingga hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk menginjakkan kaki kita di Mekah Al-Mukarramah yang diberkahi, menyaksikan langsung makom Ibrahim, dan menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sekian kajian kali ini. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa tinggalkan komentar supaya saya tahu bahwa video ini ada yang menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.